Namo Buddhaya. Nama saya Riki Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini saya menjelaskan sedikit sejarah singkat Buddha Gautama. Membahas Buddha Gautama, pasti kita tidak akan asing dengan sosok Pangeran Siddhartha sebagai penemu dan penyebar ajaran Buddha. Pangeran Siddhartha lahir pada 623 sebelum Masehi di kerajaan kecil terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Taman Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Suddhodana dan ibunya Ratu Mahamaya. Ayahnya adalah seorang kepala kerajaan, ibunya meninggal 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha. Sebelum Pangeran Siddhartha dilahirkan, para Brahmana telah merabah bahwa ia akan menjadi seorang raja yang agung. Tetapi ia akan menjadi pertapa jika melihat 4 peristiwa ini, yaitu orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan pertapa suci. Untuk mencegah menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran di sukunya. Dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panah, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umurnya, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki bernama Rahula. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilavastu, di usianya berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan kemudian meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pernyataan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengurutkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri beserta anaknya yang baru lahir, untuk menjadi seorang pertapa dengan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahami sebagai salah satu ciri kehidupan. Kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelana seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikirannya. Pada pertapaan ini ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menakutkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ujung timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyakasam Buddha, tepat ketika waktu bulan purnama Sidhi di usia yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha. Ketika mencapai penerangan sempurna, ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang arti kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih atau awadata yang berarti suci, jingga atau magasta artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaswara. Penyebaran ajaran Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna. Antara lain Buddha Gautama, Shakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Khotbah pertamanya disebut Dhammacakkappavattana Sutta, didengarkan oleh kelima pertapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para pertapa yang tidak mengacukan semua pembatas antara kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia, dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia kembali bertemu dengan ayahnya, istrinya, yang saudara, menjadi murid dan pertapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dhamma dengan berkelana.
kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga 80 tahun, dan menyadari bahwa 3 bulan setelah ia akan mencapai parinirvana dan atau parinirwana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk China, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian, ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat. Walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Oke, mungkin itu saya bisa saya sampaikan cerita singkat Buddha Gautama. Terima kasih.